Pernah kebayang nggak? Ada mahasiswa yang selain sibuk ngerjain tugas kuliah, juga siap membela negara? Nah, itulah dunia Komenwa, atau Komando Resimen Mahasiswa. Ini adalah sebuah organisasi yang unik banget, karena jadi jembatan antara kehidupan kampus dan dunia pertahanan nasional. Yuk kita selami bareng-bareng, gimana sih para intelektual muda ini bisa jadi bagian penting dari sistem pertahanan negara kita? Falsafah dari komandannya ini dalam banget ya. Ini intinya Komenwa. Mereka nggak mau buang-buang energi buat ngeladenin konflik-konflik kecil atau gangguan yang nggak penting. Sebaliknya, mereka pilih untuk terus terbang lebih tinggi, fokus sama misi besar buat bangsa, dan ya biarin aja gangguan kecil itu hilang sendiri. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal kenalan sama konsep mahasiswa prajurit. Terus, kita flashback sedikit ke akar sejarahnya di zaman perjuangan. Setelah itu, kita bedah doktrin dan landasan hukumnya. Nggak ketinggalan, kita lihat aksi nyata mereka di zaman sekarang. Dan terakhir, kita intip visi besar mereka untuk Indonesia di masa depan. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya Komenwa itu? Kok bisa ya seorang mahasiswa punya dua identitas sekaligus? Sebagai akademisi, tapi di sisi lain juga jadi bagian dari pertahanan negara? Yuk kita coba bedah konsep unik ini. Jadi, secara resminya gini, Komenwa itu adalah wadah buat mahasiswa yang mau ikut serta dalam bela negara. Dalam sistem pertahanan kita, yang namanya Sishankamrata, ada komponen utama, yaitu TNI. Nah, Komenwa ini posisinya sebagai komponen pendukung. Peran mereka krusial banget loh. Eits, jangan salah sangka dulu. Konsep mahasiswa angkat senjata ini bukan ide kemarin sore. Akarnya itu, wah dalam banget sampai ke tanah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita juga mundur sedikit ke masa revolusi. Nah, lihat deh timeline ini. Jelas banget kan benang merahnya? Semua berawal dari BKR pelajar yang heroik di tahun 45. Terus, mereka berkembang jadi lebih terorganisir seperti TRIP dan TGP. Tradisi ini kemudian dilembagakan lewat wajib latih mahasiswa di tahun 59 oleh Jenderal A.H. Nasution yang jadi cikal bakalnya Menwa modern. Dan sekarang, warisan itu diteruskan oleh Komenwa. Ini benar-benar estafet perjuangan yang nggak pernah putus. Oke, sejarahnya udah kita bahas. Keren banget. Sekarang pertanyaannya, gimana Komenwa berfungsi di zaman modern? Apa sih yang jadi pegangan filosofis dan landasan hukum mereka hari ini? Ini dia jiwanya setiap anggota Menwa. Doktrin yang menyatukan dua identitas mereka, Widya Castrena Dharma Siddha. Ini bukan cuma slogan loh, tapi semacam formula yang memastikan mereka itu nggak cuma pinter sebagai mahasiswa, tapi juga tangguh dan disiplin sebagai bagian dari pertahanan negara. Kalau kita pecah jadi 3, jadi gampang ngertinya. Pertama, Widya, itu soal ilmu. Jadi kuliah tetap nomor 1, otak harus terus diasah. Kedua, Castrena, ini soal keprajuritan. Fisik dan mental digembleng biar kuat. Nah, yang terakhir, Dharma Siddha, ini puncaknya. Gabungan dari otak dan otot tadi dipakai buat satu hal, pengabdian yang tulus buat bangsa. Keseimbangan yang sempurna. Dan yang paling penting, semua ini nggak cuma modal semangat doang. Ada payung hukumnya yang kuat banget. Mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Pertahanan Negara, sampai UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Artinya, peran Komenwa sebagai komponen pendukung pertahanan itu resmi, diakui, dan sah di mata negara. Terus, gimana doktrin dan status hukum tadi diterjemahin ke aksi nyata? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk, kita lihat gimana Komenwa beraksi di abad ke-21. Coba lihat angka ini. 500. Sebanyak itulah personel Komenwa yang ikut dalam parade HUT TNI. Dan ini bukan sekedar ikut-ikutan baris berbaris. Mereka adalah satu-satunya komponen pendukung yang diajak. Artinya apa? Ini adalah sebuah simbol pengakuan dari komponen utama dari TNI bahwa Komenwa ini adalah mitra strategis yang siap dan bisa diandalkan. Seragam loreng baru mereka ini juga bukan sekedar gaya loh. Setiap warnanya punya cerita. Warna hijau itu nunjukin sinergi mereka dengan TNI, yang coklat dengan Polri. Terus warna krem ini adalah penghormatan buat para pendahulu mereka, Laskar Pelajar, TRIP, dan TGP. Dan tentu saja warna ungu yang khas itu simbol dari kekuatan intelektual mereka. Keren ya, satu seragam bisa cerita banyak hal. Aksi mereka di zaman sekarang jauh melampaui medan tempur tradisional. Di era digital, mereka ini garda terdepan. Bayangin deh, mereka dilatih buat ngelawan disinformasi dan hoax yang bisa memecah belah bangsa. Mereka pakai kecerdasan mereka buat menjaga ruang digital kita.
Jadi mereka ini pasukan intelektual yang bertempur untuk stabilitas, sekaligus siap turun tangan langsung pas ada bencana alam. Komplit banget. Semua sejarah, doktrin, dan pelatihan yang udah kita bahas tadi, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan jangka panjang yang super ambisius. Yuk kita lihat visi masa depan mereka. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Commonwealth itu bukan cuma melatih prajurit, mereka sedang mencetak calon pemimpin. Mereka berinvestasi pada sumber daya manusia, biar nanti pas Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, negara ini dipimpin oleh generasi yang cerdas, tangguh, dan cintanya sama tanah air nggak perlu diragukan lagi. Perbandingan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin evolusi mereka. Medan perangnya udah berubah. Kalau dulu para laskar pelajar angkat senapan buat mempertahankan wilayah fisik, sekarang korps intelektual ini senjatanya adalah keyboard dan algoritma buat mempertahankan persatuan bangsa dari ancaman digital. Semangatnya tetap sama, cuma senjatanya aja yang beda. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat kita semua renungkan. Komenwa udah memberikan satu jawaban yang kuat lewat aksi mereka. Tapi, pertanyaan ini juga buat kita semua. Di era baru ini, apa peran kita sebagai warga negara yang terdidik dalam membela Indonesia?